Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 16 Desember 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Terbaik dari yang terbaik. Terbaik dari yang terbaik. Firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal pertama ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, tatkala kami berhadapan dengan yang terbaik, maka keraguan itu akan sirna, kekhawatiran itu akan surut, dan ketakutan itu akan hilang. Berkati untuk pemberitaan firman lewat audio ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, terbaik dari yang terbaik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita melihat tentang lomba lari 100 meter yang terbaik di Indonesia, ternyata setelah dibandingkan dengan yang lebih baik di negara lain, maka kita menjadi yang terburuk atau yang paling bawah. Demikian juga dengan contoh yang sederhana tentang tinggi badan. Tinggi badan saya 1 meter 80 cm. Pada saat kemudian bertemu dengan yang lebih rendah tinggi badannya, maka saat itulah saya menjadi yang paling tinggi secara tinggi badan. Namun sewaktu saya pergi keluar, saya melihat bahwa rata-rata mereka tingginya itu 1 meter 85 cm. Dan lebih dari itu sangat banyak. Sehingga posisi 1 meter 80 cm itu adalah ternyata dia di bawah rata-rata. Sahabat seperjalanan, apa yang terbaik menurut sahabat seperjalanan saat ini? Maka ada yang lebih baik daripada yang kita anggap sebagai yang terbaik. Sebuah pepatah Tionghoa mengatakan di atas langit ada langit. Dan di atas langitnya lagi ada langitnya lagi. Nah, di atas langitnya lagi, oleh sebab itu ada sebuah pemahaman disebut dengan langit dengan tingkatan 7. Artinya bukan bertingkat-tingkat seperti ada tangga, namun artinya di atas langit itu ada langit lagi. Dengan demikian sahabat perjalanan, sewaktu kita memahami siapa yang paling tertinggi, itu ada di dalam catatan Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Perhatikan sahabat seperjalanan, kalau sudah segala yang ada di bumi dan segala yang ada di sorga, yang kelihatan dan tidak kelihatan, kerajaan, pemerintah, penguasa, semuanya diciptakan oleh Dia. Siapa Dia? Dia di sini adalah Allah sendiri, dan ini dikenakan kepada Kristus yang seringkali dianggap kalau pencipta itu Allah Bapa. Kristus sendiri adalah pencipta karena dirinya Allah di dalam pribadi Allah Tritunggal. Tidak ada yang lebih tinggi. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 4:12, apa yang dikatakan di sana? Bahwa di dalam dunia ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu dapat diselamatkan selain di dalam Kristus. Apakah ini sebuah kesombongan? Kesombongan itu tatkala merasa dirinya sebagai yang terbaik padahal ada yang lebih baik lagi. Itu kesombongan. Kesombongan itu tatkala kita punya kelebihan lalu merendahkan orang lain. Itu kesombongan. Tetapi kalau Allah menyatakan dirinya sebagai yang paling tinggi dan faktanya sebagai yang paling tinggi, bahwa Kristus itu adalah Allah, ya, dan tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya, maka itu adalah fakta. Itu bukan kesombongan, itu bukan arogan, yang sering kali dikenakan karakter sombong dan arogan itu pada diri manusia. Namun Allah itu adalah fakta, sementara arogansi manusia adalah seringkali melebih-lebihkan kelebihan yang ada pada dirinya dalam rangka juga menekan dan menghina orang lain dengan cara sombong. Kalau kita melihat terbaik dari yang terbaik itu apa? Terbaik yang pertama adalah memang tidak ada lagi yang lebih baik dari dirinya. Sementara perkataan terbaik dari yang terbaik, bagian kedua terbaiknya adalah kita merasa itu sudah terbaik.
dan kita merasa tidak ada yang lebih baik. Maka itulah arogansi dan itulah kesombongan. Dengan melihat di dalam dunia ini tidak ada yang lebih tinggi selain Allah, maka di bawah Allah termasuk kita alam ciptaan, kita menjadi lebih bawah, bahkan jauh di bawah, bahkan untuk diperbandingkan saja tidak layak. Karena kenapa? Karena kita bersumber semuanya dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Pada ayat ke-11 dikatakan, Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Mengacu kepada doa pembukaan tadi, kalau kita sudah menyerahkan hidup kepada yang terbaik daripada semua yang baik, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah, maka sewaktu kita dekat dengan Sang yang terbaik itu, maka kekhawatiran itu akan sirna. Putus asa itu akan surut. Ketakutan itu akan hilang. Mengapa? Karena kita dilindungi, kita disertai, kita dipimpin, kita ditopang oleh Sang pribadi yang terbaik daripada semua yang baik. Dan tidak ada yang baik yang kemudian itu berasal dari dirinya sendiri. Semua yang baik yang kita nikmati, yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita lewati, semua bersumber daripada Allah pencipta halik langit dan bumi. Allah penguasa dari yang kelihatan dan tidak kelihatan. Allah adalah Raja di bumi dan di sorga. Di dalam diri Kristus pun memiliki karakter yang sama, memiliki sifat yang sama, karena dirinya juga adalah Allah. Dengan demikian sahabat perjalanan, dengan mengingat dan menyimak bahwa hidup kita tidak sendiri, bahwa Sang pribadi ilahi yang terbaik dari semua yang baik itu ada selalu dekat pada diri kita, menolong kita, memberikan janji dan akan ditepati, memberikan perlindungan yang maha sempurna, memberikan pemulihan tatkala kita mengalami luka ataupun perjalanan yang terseok-seok dengan beratnya beban hidup ini. Sewaktu kita memanggil Sang pribadi yang terbaik dari yang baik, yaitu Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, maka kekhawatiran menjadi sirna, ketakutan menjadi hilang, keputusasaan digantikan dengan harapan, dan hidup yang penuh dengan semangat ilahi. Apapun problem dan masalah yang sahabat seperjalanan yang sedang hadapi, ingatlah engkau tidak sendiri. Sahabat seperjalanan disertai oleh pribadi yang terbaik dari semua yang baik, yaitu Allah sendiri di dalam pribadi Kristus, di dalam Allah Bapa, dan di dalam Allah Roh Kudus. Penaungannya, pertolongannya, jaminannya, topangannya membuat hidup kita akan senantiasa tangguh dan senantiasa akan menjadi pemenang. Melewati berbagai macam kesulitan, kita akan keluar sebagai pemenang, dan tidak ada masalah hidup yang bisa meruntuhkan kemudian menjatuhkan kehidupan kita. Mari sahabat seperjalanan, andalkan Dia pribadi yang terbaik dari semua yang baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah memberikan kepada kami pencerahan. Engkau pribadi yang maha baik, terbaik, dan tidak ada duanya. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, bersandar, percaya sepenuhnya kepada pribadi yang terbaik daripada semua yang baik, yaitu Allah di dalam diri Tuhan Yesus yang kita sembah. Shalom.